Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali this morning, pagi hari ini kami sekeluarga kembali bisa menjumpai Anda dalam program kita Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Yuk, saya mengajak Anda untuk sama-sama siapkan hati kita bersama-sama pagi hari ini untuk kita belajar kebenaran firman Allah. Saya percaya pagi hari ini Tuhan sudah menyediakan firman-Nya untuk menguatkan kita, untuk memberkati kita sepanjang pagi hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur diberikan kesehatan, kekuatan, anugerah, sehingga pagi hari ini kami bersama-sama bisa kembali join bersama-sama dalam program Amin. Kami berdoa pagi hari ini melalui program Amin ini, berbicaralah, kuatkan, teguhkan hati setiap kami semua yang mendengarkan. Dan kami menyatakan Tuhan bahwa kami memerlukan Kau. We need your word every morning dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah pagi hari ini Roh Kudus di tengah-tengah kami, kuatkan dan kuatkan terus Tuhan iman setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada. Biar Roh Kudus Kau ambil alih, bekerjalah, memberikan revelation, wisdom, understanding untuk setiap kami semua, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka semua boleh mengalami Kristus secara nyata melalui kebenaran pagi hari ini. Terima kasih, kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Pagi hari ini saudara, sebuah topik yang menarik untuk kita sama-sama pelajari, di mana Roh Kudus memberikan insight yang kuat dalam hati saya dengan judul Amin pagi hari ini, yaitu jangan beri kesempatan buat iblis, saudara. Yuk sama-sama baca Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, saudara. Dikatakan seperti ini: apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Garis bawahi kata jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara. Saudara, ada beberapa warning, peringatan yang ketika saya membaca ayat ini, saya menyimpulkan ada beberapa peringatan, remembering kepada kita semua. Yang pertama, sekali lagi dengar baik-baik, ini ada hubungan dengan marah. Saudara, lekas marah justru sebenarnya akan membuka kesempatan kepada iblis untuk merusak kehidupan Anda. Itu sebabnya saya menyarankan ketika Anda mau marah, lebih baik kita pikir dua kali. Kenapa? Karena lekas marah, gampang emosian. Sebenarnya kita membuka kesempatan kepada iblis untuk merusak hidup Anda. Bukan cuma hidup Anda, tapi image Anda. Orang akan menilai Anda seorang yang emosional dan sebagainya. Jadi sekali lagi, sebenarnya ketika kita lekas marah, gampang marah, meledak-ledak, maka sebenarnya kita membuka kesempatan buat iblis bekerja dan merusak kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan kita yang dirusak, saudara. Ujung-ujungnya hidup Anda bukan cuma hidup Anda, tapi keluargamu dan semua orang, dan bahkan cenderung merusak kehidupan orang lain. Of course, saudara, orang yang kamu marahi mereka juga terluka, mereka marah, kecewa dan sebagainya. Jadi saudara, ini bisa merusak bukan cuma kehidupan Anda, tapi keluarga Anda, orang-orang di sekitar Anda, bahkan rekan Anda, teman, keluarga dan sebagainya, saudara. Karena itu sekali lagi, hari ini Alkitab mengajarkan kita, hari ini firman Allah mengajarkan Anda dan saya melalui program Amin, jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara. Ada amin, saudara. Jadi ada beberapa poin yang pagi hari ini saya mau discuss, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama melalui program Amin. Yang pertama adalah jangan pernah sekalipun memberi kesempatan kepada iblis, saudara. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah sekalipun memberi kesempatan kepada iblis, saudara. Sekali lagi saya mengajak Anda untuk mengingat sama-sama poin yang penting yang Anda dan saya harus perhatikan dan belajar sama-sama. Jangan pernah dalam kehidupan Anda sekalipun memberi kesempatan kepada iblis. Why? The reason. Apa sih alasannya? Kenapa pastor gak boleh? Ada beberapa alasan. Yang pertama, iblis merusak kehidupan kita di saat ini dan yang akan datang, saudara. Itu sebabnya jangan pernah kasih kesempatan sekalipun untuk iblis bekerja dalam hidup kita. Karena dia bukan cuma merusak kehidupan Anda saat ini, tapi dia akan merusak kehidupan Anda di masa yang akan datang, saudara. Ingat, Yohanes 10 ayat 10 jelas sekali berkata bahwa pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan.
Iblis nggak ada kerjaan lain kecuali mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan Anda. Jadi saudara hati-hati sekali lagi. Why the reason kita nggak boleh kasih kesempatan untuk iblis bekerja sekalipun dalam kehidupan kita, karena itu akan merusak kehidupan Anda bukan cuma saat ini sekarang, tapi akan merusak kehidupan Anda yang akan datang. Awalnya dia mulai curi sedikit, lalu habis itu dia membunuh, dan ujung-ujungnya dia akan membinasakan kita. This is the reason kenapa kita nggak boleh kasih kesempatan buat iblis sekalipun bekerja dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, karena iblis adalah bapa segala pendusta. Ingat, iblis akan menipu kehidupan kita dengan kebenaran palsu, saudara. Saudara masih ingat cerita Hawa ditipu oleh iblis, mengakibatkan sesuatu yang fatal bukan cuma buat mereka tapi buat the next generation, saudara. Dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Iblis mengerti sebenarnya tentang kebenaran, karena itu dia berbohong tentang segala kebenaran, dan juga dia memutarbalikkan kebenaran yang ada, saudara. Jadi sekali lagi, why the reason kita nggak boleh kasih kesempatan sekalipun untuk iblis bekerja dalam hidup kita, karena dia adalah bapak pendusta. Dia pendusta dan dia tahu kebenaran, dan dia akan memutarbalikkan dan menyelewengkan kebenaran, sehingga setiap Anda dan saya tidak lagi hidup dalam kebenaran. Hal yang ketiga alasannya kenapa kita nggak boleh kasih kesempatan sekalipun untuk iblis bekerja dalam hidup kita, karena iblis menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Iblis mencoba untuk terus menaburkan bibit keraguan-raguan di dalam hati kita akan Allah, saudara. Kejadian 3 ayat 3 jelas sekali berkata, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ini yang dilakukan, dia mencoba menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekali lagi ketika iblis berbicara kepada Hawa, dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa ketika kamu makan matamu akan terbuka, engkau akan jadi seperti Allah, mengetahui apa yang baik dan jahat. Padahal dengar baik-baik, Anda semua tahu the story, bahwa Allah sudah memperingatkan manusia tidak boleh makan dari buah pohon tersebut, saudara. Karena maut pasti akan datang ketika mereka makan. Namun iblis memutarbalikkannya, dan memberikan 3 pesan kepada Hawa. Yang pertama, sebenarnya boleh kok kamu makan buah itu. Yang kedua, tidak akan mati. Yang ketiga, setelah makan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Tuhan memberikan pesan kepada Hawa, tidak boleh meraba bahkan apalagi memakannya, karena pasti maut akan datang. Tapi iblis memutarbalikkannya. Dia berkata, boleh kok dimakan, tidak akan mati. Setelah makan kamu akan menjadi seperti Allah. Bahkan yang lebih jahat lagi, ini yang iblis katakan. Dia mengatakan bahwa Allah sengaja menyembunyikan pesan ini supaya tidak ingin kamu tahu. Seolah-olah dia berkata bahwa Allah itu egois. Dia takut ketika kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti dirinya dan dia akan tersaingi dan seterusnya. Itulah yang dikerjakan oleh setan. Dia terus bukan cuma menaburkan bibit keraguan-raguan dalam kehidupan Anda, tapi dia juga memutarbalikkan kebenaran. Bahkan dia bukan cuma memutarbalikkan kebenaran, dia menaburkan sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan Anda. Apakah Anda tahu cara terbaik iblis? Bagaimana Anda bisa mengetahui cara terbaik dia untuk merusak hubungan seseorang? Bukan cuma kita dengan Tuhan, tapi kita dengan sesama. Caranya adalah dengan menabur benih keraguan, saudara, dan membuat kamu ragu terhadap orang tersebut. Cukup untuk menghilangkan kepercayaan kamu terhadap orang tersebut, karena di tahap selanjutnya hubungan antara orang tersebut pasti akan retak, lama-lama hancur, saudara. Dan itu yang dilakukan iblis dalam gereja. Dia mulai menaburkan bibit keraguan-raguan Anda terhadap para pemimpin di gereja kita, sehingga kita mulai menaruh curiga, keraguan-raguan, tidak percaya. Akhirnya hubungan mulai retak, jauh, dan akhirnya hubungan malah hancur, saudara. Itu cara kerja setan. Makanya
Jangan pernah kasih kesempatan kepada setan untuk bekerja sekalipun. That is all the reason kenapa saya hari ini menyampaikan kepada Anda, jangan pernah kasih kesempatan buat iblis sekalipun bekerja dalam kehidupan Anda. Bagian kedua yang saya mau mengajak Anda, setelah Anda tahu bahwa tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis sekalipun, yang kedua adalah beware, saudara. Ayo Anda harus benar-benar beware, saudara. Karena iblis terus berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan manusia, saudara. Dia akan menggunakan segala cara-cara yang licik, cara-cara yang halus, cara-cara yang benar, bahkan sampai membuat Anda merasa bahwa ini benar, padahal tidak benar, tapi dia memutarbalikkan kebenaran, saudara. Tujuannya cuma satu, mengalihkan fokus Anda dan saya daripada Tuhan dan kehendak Tuhan. Akhirnya Anda dan saya tidak mencapai tujuan Tuhan yang Dia tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi ini penting sekali, beware, saudara. Anda harus benar-benar, saudara, tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis sekalipun, tetapi juga beware, saudara. Dan yang ketiga, yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar lalu membuat diri Anda dan saya lebih ekstra hati-hati. Beware, saudara. Kenapa? Karena iblis bekerja begitu giat, saudara, untuk menghancurkan kehidupan orang. Hari-hari ini dia merusak hubungan suami istri, dia merusak hubungan orang tua dan anak, dia merusak hubungan pemimpin dengan jemaat, dia merusak hubungan kita dengan Tuhan yang utama. Dia bekerja begitu keras. Itu sebabnya beware, saudara. Anda harus benar-benar hati-hati, berjaga-jaga, siap sedia, waspada. Karena setan tidak pernah ekstra, dia tidak pernah malas untuk menghancurkan kehidupan kita. Justru dia bekerja begitu giat karena dia tahu waktunya singkat. Dan dia bekerja begitu extra mile untuk menjerumuskan setiap manusia, menghancurkan setiap hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia, saudara. Nah, yuk kita belajar bagian yang terakhir. Area mana dari kehidupan manusia yang sebenarnya menjadi incaran, menjadi sasaran dalam kehidupan Anda semua. Setan mengincar. Dari mana sih kehidupan Anda yang diincar? Area kehidupan manusia yang mana yang menjadi incaran utama daripada setan, saudara, atau iblis, saudara? Yang pertama, yuk saya mengajak Anda untuk kita belajar mengerti terlebih dahulu bahwa dalam kehidupan Anda dan saya ada sebuah rancangan, ada sebuah purpose yang luar biasa. Jangan biarkan setan merusaknya. Jangan biarkan setan menghancurkan itu semua kehidupan Anda dan saya. Itu sebabnya saya mengajak Anda, yuk sama-sama beware. Dan juga saudara harus waspada. Apa sih kira-kira Pastor Robert yang menjadi incaran daripada setan? Apa sih yang menjadi incaran? Area mana yang menjadi bagian utama yang diincar sama setan dalam kehidupan Anda? Saya berdoa ketika Anda mempelajari ini, Anda bisa lebih beware, saudara, bagian mana yang harus Anda jaga dari seluruh kehidupan Anda. Karena itu adalah incaran setan untuk terus dia kejar, untuk dia hancurkan. Karena dia tahu dengan bagian ini ketika diserang dan dia masuk dalam bagian ini, maka kehidupan kita nggak lagi maksimal untuk Tuhan, saudara. Yang pertama, saudara, bagian yang paling penting yang mesti Anda waspadai dalam kehidupan Anda, yaitu hatimu, saudara. Kenapa, saudara? Dia mengincar hati kita sehingga bukan Tuhan saja yang menjadi fokus Anda, tapi ada hal-hal yang lain, saudara. Itu sebabnya sebenarnya bukan sebuah kebetulan. Firman Allah berkata dalam Amsal 4 ayat 23, ayat yang sangat populer, sangat terkenal, saudara. Jaga hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Setan tahu the center of the life dalam kehidupan manusia adalah hatinya, saudara. Hati merupakan center dari kehidupan kita, karena dari hatilah akan terpancar kehidupan, saudara. Itu sebabnya ini adalah area yang paling diincar sama setan untuk dirusak, dihancurkan. Karena dia tahu ketika dia masuk dalam bagian ini, dia menyerang bagian ini, maka Anda dan saya akan mengalami hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi fokus kepada Tuhan tapi kepada yang lain. Dia mencoba merusak, menghancurkan setiap fokus dalam kehidupan Anda, saudara. Iblis tahu bahwa ketika dia bisa masuk dalam hidupmu, maka dia akan jadi penguasa atas kehidupan kita. Dia mau mengendalikan kehidupan kita. Nah, jadi saudara,
hati ini penting sekali. Bicara mengenai segenap hati itu penting. Bahkan kalau kita tahu 10 hukum Taurat, yang pertama dikatakan, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi saudara, saya yakin sekali bahwa urutan pertama dari 10 hukum Taurat ini mengajarkan hal yang penting dari perjanjian lama. Jangan ada padaku Allah lain di hadapanmu. Dia mau fokus Anda dirusak. Tidak lagi cuman hatimu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi ada hal yang lain, saudara. Dan bahkan Yesus juga mengulang dalam perjanjian baru, apa hukum yang paling utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sekali lagi, hati ini penting sekali. Makanya ini menjadi keinginan terbesar iblis untuk menghalangi Anda dan saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi hatimu diincar, dibuat jadi kecewa, dibuat jadi luka dan sebagainya, saudara. Ini adalah cara halus di mana setan mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, sehingga pada akhirnya kita lebih mencintai banyak hal daripada Tuhan. Ada juga yang memberikan harta, mulai dari karir, hubungan, hobi, dan bahkan juga pelayanan, sehingga hati kita tidak lagi fokusnya kepada Allah, tapi kepada yang lain, saudara. Hati kita nggak bisa mengasihi Dia dengan segenap hati, sebulat, saudara. Tapi mulai hati kita dikasih cabang-cabang, saudara. Mulai dari berkat, mulai dari karir, hubungan dengan keluarga, hobi, pelayanan, dan semuanya, sehingga kita nggak bisa mengasihi Dia lagi dengan segenap hati. Padahal yang Tuhan mau agar Anda dan saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi sekali lagi, ayo jaga hatimu dengan segala kewaspadaan dan terus menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan Anda. Dan izinkan Yesus menguasai, memenuhi hati Anda, menguasainya dan menjaga bersama-sama dengan Anda, bersama-sama dengan Roh Kudus memberikan kekuatan untuk Anda bisa menjaga hati Anda tetap bersih di hadapan Allah. Makanya Alkitab banyak sekali berkata, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi sekali lagi, perkara hati adalah perkara yang penting. Dan setan tahu bahwa perkara hati ini adalah sangat penting. Maka ini menjadi area yang pertama, yang paling dia incar dalam kehidupan Anda. Merusak hati Anda, membuat hati Anda tidak lagi fokus dengan Tuhan, tapi fokus kepada berkat, fokus kepada yang lain, fokus kepada karir, fokus kepada hal-hal yang lain selain daripada Allah. Dan dia juga akan menghancurkan hati Anda, membuat Anda kecewa, membuat Anda terluka, sehingga hati Anda tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati lagi. Hal yang kedua yang paling diincar dari kehidupan Anda, yang pertama adalah hatimu, yang kedua adalah kekhawatiran. Kekhawatiran ini berhubungan dengan pikiran Anda. Dia selalu memberikan kekhawatiran dalam hati dan pikiranmu, saudara, sehingga kamu meragukan kasih dan penyediaan Tuhan atas kehidupan Anda, saudara. Saudara, pertanyaannya, kenapa iblis menabur benih-benih keraguan, kekhawatiran dalam kehidupan kita? Karena dia ingin kita mulai yang pertama meragukan Tuhan dan mempertanyakan, kalau Tuhan mengasihi aku, mengapa aku harus mengalami ini? Kenapa aku harus kena masalah ini? Kita mulai pelan-pelan kehilangan kepercayaan dengan Tuhan, sehingga kita tidak lagi mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup memenuhi kehidupan kita. Ini trik daripada setan, menebarkan kekhawatiran, keraguan-raguan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi meragukan Allah. Apa saja yang menjadi kekhawatiranmu hari ini? Saya nggak tahu, tapi hati-hati, jangan-jangan setan bekerja dalam kehidupan Anda, menaruh kekhawatiran sehingga Anda takut. Padahal kita berkata, kalau kita benar, gak usah takut akan masa depan. Asal hidup kita benar, kita nggak perlu takut. Bahkan dikatakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, karena Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Bahkan di khotbah di bukit, Yesus 2 kali terus ngomong mengingatkan kita, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang akan kamu pakai. Saudara, apalagi Yesus berkata, kalau kamu mengasihi Allah, melayani Tuhan dengan benar, kamu khawatir, takut dalam hidup ini apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, itu artinya kamu gak kenal Tuhan. Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Saudara, ini terjadi apalagi masa-masa pandemik ini. Setan terus menebarkan kekhawatiran demi kekhawatiran dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita ragu, apa mungkin Tuhan ada? Benar gak sih Tuhan bisa provide kehidupanku? Benar gak sih bahwa aku akan dicukupi? Padahal Alkitab berkata,
Allahku akan mencukupi segala keperluanmu di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Tapi ingat, bukan memenuhi segala keinginanmu, tapi memenuhi segala keperluanmu. Saya percaya apapun yang menjadi keperluanmu, percaya God will provide. Karena itu janjinya Tuhan. Jangan ragu, jangan khawatir, karena setanlah yang menebarkan kekhawatiran. Tapi Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Apa itu semua? Termasuk sandang pangan papan. Saya percaya termasuk semua kebutuhan Anda, semua kehidupan Anda, masa depan Anda, Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Aku gak pernah merancangkan sesuatu yang jelek, yang jahat, kata Tuhan. Tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh dengan harapan. Hari ini melalui program Amin pagi hari ini, I just want to remind you, jangan kamu khawatir akan kehidupanmu. Percaya Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Kalau hari ini kamu mulai ragu, mulai khawatir, hati-hati, itu adalah jebakan iblis. Iblislah yang melepaskan keraguan-raguan, kekhawatiran dalam kehidupan Anda, supaya Anda meragukan Tuhan, supaya Anda mulai gak percaya Tuhan. Dan itu adalah kesempatan untuk dia bekerja terus dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya ketika Anda khawatir, saudara, apa yang mesti kita lakukan? Berdoalah, ngucap syukur, lawan, saudara. Stop kekhawatiran dalam hidup Anda. Jangan izinkan setan mencuri damai sejahtera Anda, mencuri segala sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan Anda. Filipi 4 ayat 6-7 mengingatkan kita dengan tegas, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pikiran ini penting sekali. Makanya hati-hati saudara, jaga benar-benar. Jangan sampai ada kekhawatiran dalam kehidupan Anda. Jangan sampai ada keraguan-raguan. Tapi tetap percaya, terus berdoa. Nyatakan semuanya dalam keinginanmu, dalam doa dan permohonan, disertai dengan ucapan syukur saudara. Ini yang kedua. Yang pertama saudara, sekali lagi hati-hati dengan hatimu, jaga, karena ini adalah area yang paling diincar sama setan. Yang kedua kekhawatiran, dan yang ketiga pola pikirmu. Itu yang diserang oleh iblis, sehingga kamu berpikir sama seperti dunia. Tadi saudara, dia cuma menaruh dalam pikiranmu kekhawatiran. Tapi sekarang setelah dia menaruh kekhawatiran, dia mulai setir, dia mulai bekerja lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi, dan dia membuat pola pikirmu sehingga kamu berpikir seperti orang dunia, saudara. Sungguh aneh sebenarnya, ada begitu banyak orang yang ngakunya mengenal Allah, hidup tinggal di dalam Kristus, tapi pola pikirnya sama seperti orang dunia. Dan ini sebenarnya yang paling digemari oleh setan. Yang pertama, dia bekerja menaruh keraguan, kekhawatiran di dalam pikiran Anda. Setelah Anda ragu, pikiranmu terlalu dikuasai setan sehingga Anda meragukan Tuhan dan kekhawatiran menguasai kehidupan Anda. Setelah itu the next level, dia akan membuat pola pikirmu seperti duniawi, saudara. Setan memakai begitu banyak trik, saudara, dari lifestyle Anda, dari nasihat teman-teman yang duniawi, orang-orang luar dan sebagainya, saudara. Dan sehingga saudara ingat, kamu akan menjadi serupa dengan dunia. Padahal Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma dan mengingatkan Anda semua pagi hari ini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Saudara, sekali lagi saudara, Roma 12 ayat 2 mengingatkan Anda dan saya, jangan jadi serupa dengan dunia dalam hal pola pikir saudara. Ada begitu banyak orang Kristen yang ngakunya sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tapi pola pikir mereka bukan pola pikir kerajaan Allah, tapi pola pikir mereka seperti duniawi. Dan ini sebenarnya cara setan. Setelah dia melepaskan kekhawatiran memenuhi pikiran Anda meragukan Tuhan, Anda khawatir dengan hidup Anda, lalu dia mulai nyetir Anda. Bukan cuma kekhawatiran, tapi dia mulai menguasai pikiran Anda, sehingga Anda tidak lagi memiliki pola pikir sebagai anak Allah, tidak lagi berpikir memiliki pola pikir kerajaan Allah, tapi Anda mulai memiliki pola pikir dunia, saudara. Semua hal yang duniawi Anda mulai pikirkan, Anda mulai seolah-olah tanda kutip wisdom,
Tapi wisdom atau hikmat ini harusnya kita kejar hikmat dari Tuhan, bukan dari dunia. Dan hikmat dari dunia itu bagus, tapi kalau Anda nggak hati-hati, hikmat itu bisa menguasai Anda dan akhirnya Anda memiliki pola pikir yang sama dengan dunia. Tidak semua hikmat itu bagus, saudara. Tapi saya percaya kita harus mengejar hikmat yang dari atas, hikmat yang daripada Allah, hikmat yang sesuai dengan firman Allah, bukan yang sama dengan dunia, saudara. Tapi saya mengajak Anda untuk ayo jaga pikiranmu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, itu semua akan sangat mempengaruhi pola pikir Anda dan alam bawah sadarmu, saudara. Daripada mendengarkan, melihat hal-hal yang duniawi, ayo kita lebih banyak waktu Anda dengan Tuhan. Lihat apa yang Tuhan mau, dengarkan apa yang Tuhan mau kita dengarkan, baca firman, renungi firman, apapun semuanya. Saya nggak ngomong kita nggak boleh belajar dari dunia, silakan selama tidak bertentangan dengan firman Allah. Tapi kalau jelas bertentangan dengan firman Allah, kita nggak boleh kompromi. Ingat, Rasul Paulus ngingati kita, jangan menjadi sama dengan dunia ini, tapi kita berubah. Sehingga kita tahu nih, mana yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna. Oh, ini nggak baik, jangan ikuti. Sekalipun mungkin ini kayaknya baik, tapi belum tentu menjadi kehendak Allah dalam kehidupan Anda. Belum tentu ini menjadi yang sempurna yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya saya berdoa supaya Anda diberikan wisdom daripada sorga, daripada Tuhan, untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang kehendak Allah, dan yang sempurna dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, hati-hati dengan pola pikirmu, karena setan setelah menaburkan keraguan dalam pikiran saudara, dia akan menguasai pikiran saudara, sehingga pikiranmu memiliki pola pikir yang sama dengan dunia. Hal yang keempat, saudara, ini yang harus kita jaga. Area ini adalah area yang paling disenangi oleh setan untuk dikerjakan, dan dia bekerja secara dahsyat di situ, yaitu perkataanmu. Ini artinya mulut. Alkitab jelas sekali mengajar kita, jaga lidahmu. Kenapa, saudara? Karena barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan kamu sehingga bisa melukai banyak orang, saudara. Tuhan ingin Anda dan saya jaga lidahmu, jaga pikiranmu. Karena dari mulut kita bisa memberkati, mengeluarkan berkat, tapi dari mulut juga bisa mengeluarkan kutuk dan mengutuk orang lain. Saya berdoa, ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Melalui setiap perkataanmu Anda akan membangun orang lain, bukan melukai atau menghancurkan. Dari mulut orang percaya akan memberkati, membangun dan menguatkan orang lain. Itu yang Yesaya katakan, bahwa dari mulut orang benar atau orang pengikut Tuhan, orang benar, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dari perkataannya, dari seorang murid Kristus, mengeluarkan perkataan berkat, membangun dan menguatkan orang lain, saudara. Jadi saudara, ayo sama-sama jaga perkataanmu, jaga lidahmu, supaya mengeluarkan kata berkat, menguatkan orang, memberikan semangat, bukan menghancurkan. Ada begitu banyak orang yang tanpa sadar melalui perkataannya melukai, bahkan menghancurkan kehidupan banyak orang. Dan setan senang, saudara. Apalagi zaman-zaman sekarang begitu banyak orang, anak-anak bunuh diri karena merasa dibully oleh teman-temannya. Wanita juga dibully sama temannya dan sebagainya. Bahkan Anda pernah dengar news di berita bagaimana artis juga bunuh diri karena dibully dan sebagainya. Setan selalu memakai perkataan menjadi alat yang mematikan, untuk melukai orang lain dan akhirnya bisa membunuh kehidupan orang lain, saudara. Untuk itu Tuhan ingetin Anda pagi hari ini, jaga perkataan kita seperti yang dinasihatkan dalam Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi, saudara, jaga perkataanmu. Yang kelima, lalu saya akan tutup. Yang terakhir, area mana sih yang iblis mengincar terus untuk dihancurkan? Yaitu tubuh Anda, tubuhmu, sehingga melaluinya kamu tidak bisa memuliakan Allah. Alkitab jelas mengatakan bahwa permuliakan Allah dengan tubuh kita. Permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Mengapa orang secara sadar bahkan mau mengeluarkan uang sih untuk merusak dirinya? Misalnya narkoba dan sebagainya, saudara, dan obat-obatan dan macam-macam, saudara. Mereka seolah-olah membayar uang bahkan untuk merusak tubuhnya sendiri. Apa yang beralasan
Ada juga yang alasannya ngurangi stres, karena stres, depresi, hati terluka dan sebagainya. Buat saya apapun alasannya, kita harus menjaga tubuh kita. Karena kenapa saudara? Karena tubuh ini adalah bait Allah, dan setan tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Itu sebabnya dia mau menghancurkan tubuh kita sehingga tidak bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, tubuh ini sangat berharga. Itu sebabnya Allah mengatakan bahwa tubuh kita adalah rumah Allah, the house of the Lord, dan bait Allah yang kudus. Itu sebabnya Roma 12 ayat 1 juga mengajarkan kita. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi sebenarnya tubuh ini kudus, saudara. Nah, iblis mau menghancurkan yang tidak kudus ini dengan menjadikannya najis, menjadikannya malah hancur, mengotorinya dengan berbagai hal. Itu sebabnya minta saudara tubuh yang sehat sama Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan tubuh yang sehat, dirawat, dijaga. Termasuk juga pola makan, termasuk juga yang lain-lain saudara. Jaga tubuh ini. Saya baru-baru ini ngomong dengan beberapa teman-teman. Bahkan orang yang menyadari benar bahwa tubuhnya bait Allah, dia akan jaga kesehatan, dia akan jaga makanannya, dia akan jaga pola hidupnya, pola makannya. Karena kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kita mau hidup sehat, sehingga kita masih punya kesempatan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Jadi sekali lagi, yuk jaga tubuh kita, karena ini area yang terakhir yang setan juga mau rusak dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, oleh sebab itu permuliakan Allah dengan tubuhmu. Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk program Amin pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau bekerja, Engkau menjamah setiap umat-Mu. Hari ini Tuhan, kami menutup setiap kesempatan, setiap celah bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kami dan menguasai kehidupan kami. Hari ini kami katakan, kami tidak akan beri kesempatan buat iblis sekalipun untuk bekerja. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini kami boleh jaga hati kami. Kami boleh menanggalkan semua kekhawatiran dalam hidup kami, karena kami tahu Bapa yang di sorga tahu apa yang kami butuhkan. Kami menjaga pola pikir kami Tuhan, sehingga kami tidak lagi berpikir seperti duniawi. Bahkan kami terus menjaga pola pikir kami, memiliki pola pikir kerajaan Allah. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan kami menjaga perkataan kami. Setiap perkataan yang keluar adalah perkataan memberkati, membangun, dan memberi semangat kepada yang letih lesu. Dan kami juga berdoa, berikan kami tubuh yang sehat, sehingga melalui tubuh ini kami bisa memuliakan Kau, melayani Kau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, aku berdoa untuk setiap umat-Mu, berkati setiap mereka dimanapun mereka berada. I speak life, healing, restoration, and breakthrough in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, biar kami diberikan kemampuan untuk menjadi dewasa dan melakukan apa yang kami dengar kebenaran-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi saya ingatkan kepada setiap Anda dimanapun Anda berada, jangan beri kesempatan buat iblis, dan berdoa supaya Roh Kudus yang menuntun hidup Anda, tapi berikan kesempatan kepada Roh Kudus sebebas-bebasnya untuk menguasai dan menuntun kehidupan Anda. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.